realisasikan. Penolakan 7 miliar itu masyarakat kemarin kita sudah bahas. Tidak mau terima uang 7 miliar Pak. Memang kalau ada alasannya, mari panggil kita untuk kita. Kami sudah ikut pertemuan dari jam 10 sampai dengan jam 1 karena tidak ada keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah, terpaksa kami keluar dan masyarakat adat ini sudah menyiapkan untuk kami melakukan upacara adat. Dan kami melakukan upacara adat dan kami akan koordinasi dengan pihak kepolisian. Hanya mereka juga membantu untuk mediasi untuk menyampaikan Pak Bupati bahwa sebentar hadir atau tidak. Sampai saat tadi jam 4 ini beliau sudah hubungi staf S2 bahwa beliau bisa hadir pada saat hari Kamis nanti. Rencananya kami mengacu kepada tuntutan kami bahwa 10% daripada BLT bantuan langsung kepada masyarakat itu harus di bulan ini dan tahun 2020 ini harus kami bantuan DBH bagi hasil migas yang sudah dituangkan dalam aturan Perda nomor 3 dan keputusan Perda 2020 bahwa khusus untuk bantuan langsung 10% yang harus diberikan kepada masyarakat adat tidak bisa diberikan 7%. Karena 7% dasarnya apa? Ya, 7 miliar. Ya, tadi Pak As2 sampaikan bahwa Pak Bupati hari Kamis dia akan ketemu dengan kami bahwa tetap bayar 24 miliar sekian. Sebagai 247 miliar dibagi 10%. Itu yang hak masyarakat adat di daerah Ring 1, ada 6 distrik yang punya hak. Ya. Dan kalau sampai hari Kamis ini Pak Bupati tidak akan jawab itu, tetap kami akan menduduki kantor Bupati dan kami akan duduk Badan Keuangan dan kami palang. Dan nanti orang provinsi akan datang untuk menjelaskan. Ini masing dari distrik Seget, Selawati Tengah, Selawati Selatan, Kelamono, Aimas dan Mayamuk. Distrik Mayamuk. Dan ketuanan yang ada di berapa distrik ini yang sudah hadir. Kami tetap akan duduk di kantor Bupati dan Keuangan dan kami buat laporan polisi. Kalau masalah ini sudah dari 2019, itu kasusnya sudah 2019. Jadi dari Ibu Arim mereka menyampaikan postur keuangan kabupaten. Kan dana ini bukan dana APBD, ini APBN. APBN langsung ke provinsi langsung masuk. Jadi tidak ada urusan dengan unsur keuangan. Ini kan seolah-olah ini penyimpanannya tidak pernah jelas, informasinya tidak jelas. Dalam arti ya tidak pernah dapat itu karena pemerintah kabupaten yang tidak konsen. Pemerintah kabupaten yang tidak melihat ke rakyat. Itikat baik. Karena kasus ini sudah diundangkan di 2019. Ini sudah jangka waktunya sudah terlalu panjang. Mereka bicara kayak APBD mau di perubahan Kelemaring itu hal-hal yang aneh. Lo Kelemaring kita harus selesaikan, sedangkan ini sudah lewati dua anggaran APBD murni, APBD perubahan. Kenapa mereka tidak anggarkan? Ini kan masalah yang kalau sudah dianggarkan ya masuk dalam kasda harus ada rekening sendiri kan, bentuk sesungguhnya begitu. Pak Bupati karena selalu menghindar, selalu tampilkan dia punya staff yang tidak bisa mengambil keputusan. Ini gimana kalau kita mau bicara dengan staff terus selalu dengan Pak Bupati tidak hadir bagaimana? Surat teguran dari provinsi. Sampai surat teguran dari provinsi ada.
yang akan duduk ke kantor bupati dan keuangan. Kami minta gubernur turun, karena Perdasus itu bukan lahir dari kabupaten, lahir dari Perdasus. Karena otonomi khusus itu bukan ada di kabupaten, otonomi khusus ada di provinsi. Dan saya sampaikan bahwa kalau bupati hadir tanggal 3 harus siapkan dana kami 24 miliar sekian. Kami tidak mau tahu, itu hak kami. Model apapun kami terima di 2020. Di luar dari 33%. Untuk apa? Pemberdayaan masyarakat adat. Itu nanti akan kita bicarakan biar habis tahun. Tapi untuk hak kami bantuan langsung kepada masyarakat 24 miliar sekian harus. Model apapun kami tetap akan menempuh. Nah tadi penjelasan pembangunan infrastruktur itu kan tidak boleh diangkat dari DBH. Tidak Bukan boleh. BLT. BLT bukan. Pembangunan infrastruktur itu tidak boleh. Tadi penjelasan tadi tidak boleh seperti itu. Aturannya tidak ada aturan. Ini orang tuanya. Nah, apa yang Mbak bersama saya? Kalau seandainya bupati tidak buktikan apa yang kita butuhkan, tetap saja kita kalah. Itu saja. Pemalangan di kantor bupati, terus keuangan. Anak bupati datang. Sampai anak bupati datang selesaikan masalah ini. Kasih uang 24 miliar. Ya. Persoalan anggaran DBH ini dari tahun ke tahun itu kami monitoring. Jadi kalau bisa itu pemerintah daerah memperhatikan di penyerahan DIPA yang diserahkan Pak Gubernur Provinsi Papua Barat pada tanggal 26 November kemarin di Swiss Bell Hotel itu, di dalam dana DBH, dana bagi hasil itu ada. Jadi tolong dibuat dia punya regulasi itu baik dan hak masyarakat ini supaya jangan tumpang tindih masalah. Jangan kocok anggaran. Kalau bisa, bukan kalau bisa, tapi ini adalah hak tunggal yang harus perlu diperhatikan secara baik. Karena masyarakat ini dari waktu ke waktu, tahun ke tahun, turun-temurun. Jadi dulu masyarakat bukan, dan maksud saya, kami di Kelamono hanya dapat tipu dengan senapan angin saja. Dapat tipu untuk lepas tanah itu percuma saja. Dapat tipu dan Supermi dengan senapan angin, hasilnya apa? Hanya datang jadi pengunjung dan datang demo. Jangan rakyat ini dimarginalisasi, atau jangan sampai masyarakat adat ini di dalam tindakannya. Yang penting haknya diatur baik, dipisahkan. Jadi saya hanya memperhatikan menekan di penyerahan DIPA yang diserahkan oleh Pak Gubernur Provinsi Papua Barat pada tanggal 26 di dalam 26 November kemarin di Swiss Bell Hotel Manokwari. Dana DBH itu sudah dibagi, anggaran APBN itu sudah dibagi. Tolong hak masyarakat ini tolong diperhatikan baik. Tolong Pemda Sorong konsen. Karena dari awal sampai tertunda seperti ini kan karena Pemda Sorong tidak konsen. Segala sesuatu ada kendala itu bisa kita bicarakan dengan baik. Kita juga punya hati. Masyarakat Moi ini masyarakat yang paling baik sekali. Betul. Sampai kita sudah bikin seperti ini keadaan terpaksa. Karena anak-anak tidak bisa sekolah, kondisi jalan hancur. Kita bikin bagaimana lagi? Kita ini mau hidup, mau bilang hidup, tidak mau mati, tidak mati. Jadi tolong jangan ditunda-tunda lagi. Kalau bisa diselesaikan, kalau anggaran itu mau dapat dari manakah, ya silakan karena air sudah sampai di leher. Kita sudah kasih waktu tuh sudah terlalu lama. Tadi kita sudah pertemuan dengan di dinas. Mereka katakan bahwa dana-dana yang diturunkan ini dibagi ke masyarakat tapi tidak menentu pada masyarakat Moi. Mereka tidak tahu bahwa masyarakat Moi di Kabupaten Sorong ini seperti apa. Yang punya aset ada di Kabupaten Sorong ini masyarakat orang itu dari mana? Kami adalah suku Moi. Bupati itu adalah orang Moi. Tolong coba diperhatikan orang Moi itu seperti apa. Nah hari ini kami datang ke sini untuk menuntut ini, bukan kami menuntut yang diatur oleh pemerintah yang sudah disampaikan kepada pemerintah sudah alurkan kepada kita, bukan itu. Yang sekarang kita datang kita menuntut kita punya hak karena Sorong gas bumi ada di Sorong, segala aset yang ada di Kabupaten Sorong, dan apapun yang hari ini kita bicara tolong diperhatikan oleh pemerintah daerah. Pak Bupati sendiri turun supaya dia lihat bahwa di mana sumur-sumur gas ini berada di tempat-tempat yang ada. Kami orang adat yang ada datang hari ini, kami menuntut dengan kerendahan hati supaya mungkin pemerintah daerah tidak perhatikan seperti apa, terutama Pak Bupati. Dia adalah orang Moi di negeri ini. Mungkin sebagai tekanan dari saya seperti itu. Harapan saya mungkin tanggal 3 ini boleh Pak Bupati itu memfasilitasi kita seperti apa, supaya kita orang Moi ini, orang adat ini, orang punya Kabupaten Sorong ini puas.
kita puas bahwa kita punya bupati dan dia turun, mungkin dia bisa jeli untuk lihat apa yang kita masyarakat kecil orang Moi hari ini datang duduk di sini. Orang Moi tidak pernah mengemis di mana-mana. Orang Moi tidak pernah merampas hak orang. Orang Moi tidak pernah membuat demo di mana-mana. Orang Moi kalau demo, orang Moi kalau nuntut, berarti mereka tuntut mereka punya hak sebagai hak mereka yang mutlak. Selama ini pemerintah daerah membatasi kami bahwa kami LSM Pelita Hati tidak boleh masuk di dalam pengurusan ini. Sementara masyarakat dari beberapa distrik ini, harapan mereka ada di tangan kami. Hari ini yang sampai mereka nuntut ini, yang sampai sudah ada dari Perdasus ya, di Perdasus nomor 3 tahun 2019 itu bisa keluar adalah tuntutan karena LSM ini bahwa masyarakat ini dengan desakan LSM ini bisa terlahir. Kami bertemu Pak Gubernur di bandara. Itu cuma 10 menit. Ya cuma 10 menit saja untuk beliau berangkat ke Jakarta. Kami sampaikan ini, beliau bilang saya siap. Saya sampaikan. Kalau Pak Abraham Maturudi konsen dengan tuntutan ini 2013 itu sudah ada. Tetapi Pak Manacan itu adalah anak asli, anak Papua yang punya hati, yang perhatikan masyarakat orang Papua ini, hak-hak mereka yang untuk dikembalikan secara utuh. Jadi kami harapkan bahwa jangan dengan adanya Pak Bupati punya pemikiran bahwa LSM ini masuk karena sampai akhirnya beliau terus menghindar dan tidak bisa datang bertemu. Kami ini sebetulnya niat untuk membantu pemerintah daerah. Pemerintah tidak usah turun ke bawah untuk kami siap. Kami kerjasama dengan pemerintah bisa. Yang jadi tantangan sedikit adalah hak ini kami tuntut. Kami bawa ke Bupati. Selama ini mereka tidak terima yang 10% ini. Tapi kami terus berjuang untuk harus ada. Ya, seperti sesuai dengan apa yang tadi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu tuntut itu adalah yang kami bawa untuk sampai hari ini kami masih ada di sini. Walaupun siapa dari pihak mana benci kami tetap masuk saja. Ada sesuatu mari kita bicarakan. Kami ini manusia, Bapak-Bapak juga manusia. Jelaskan kesalahan kami di mana, kita bisa saling perbaiki di sini. Baik, saya Ketua LSM Pelita Hati mewakili 5 distrik yang saat ini kami ada di Bapeda, di depan Bapeda. Hari ini kita pertemuan ini menindaklanjuti hasil pertemuan kita yang kedua tanggal 19. Itu masyarakat kita Ring 1 distrik 5 distrik ini kita minta dana 10%, dana yang cucurkan dari provinsi ke Kabupaten Sorong 247 miliar. 247 miliar itu 10% untuk dana BLT, 33% untuk pemberdayaan. Maka tanggal 16-19 itu kita datang minta hak kami 10% dan 30% itu diserahkan ke kami 6 distrik ini supaya kami sendiri yang mengolah. Ternyata pemerintah Kabupaten Sorong siapkan dana yang untuk kami itu hanya 7 miliar. Alasannya apa, Pak? Alasannya pemerintah Kabupaten Sorong alasannya karena dana anggaran tahun 2020 ini masuk di anggaran tahun 2019. Sedangkan kami tidak berbicara masalah anggaran tahun 2019 dan dana DPH ini. Dana DPH ini tidak masuk dalam anggaran tahun 2019. Yang kami minta adalah tahun 2020 punya. Sedangkan 2019 pemerintah Kabupaten Sorong sudah pakai. Kami itu kan kami tidak minta ke situ. Yang sekarang kami minta ini adalah 2020. 10% dan 33%. Ternyata hari ini kami duduk, penjelasan dari Pemda Kabupaten Sorong tidak jelas. Bahwa menurut Badan Keuangan, Kabak Keuangan, bahwa dana itu mereka sudah dibagi di dalam masing-masing program. Dana itu tidak ada lagi, mereka sudah pakai. Sedangkan aturan DPH ini sosialisasi pada tanggal 16 ya. Itu dari 2019, sudah 1 tahun sekian. Mereka kenapa tidak ikut aturan yang kita sudah buat? Jadi saat ini Pak, Bapak-bapak, kami minta kepada Bapak Bupati, suka dan tidak suka,
dana kami 10% dan 33% harus kami terima pada tanggal 3 nanti. Ya, harus kami terima. Kalau kami tidak terima dana itu dari 247 miliar dan dikasih 10% dan 33%, 10% kami masyarakat RIN 1 6 distrik harus terima 24 miliar sekian lebih. Kalau tidak, kami akan palang kantor bupati dan keuangan, dan kami minta Bapak Gubernur harus hadir. Karena aturan ini Bapak Gubernur yang buat, bukan pemerintah Kabupaten Sorong yang tipu-tipu ini. Ya, kami tidak bicara main-main. Bapak Bupati punya hati yang ikhlas sebagai orang Moi. Harus melihat ke kami orang Moi yang di bawah. Tadi kami dengar pembangunan jalan, infrastruktur jalan, pembangunan jalan yang Bapak Bupati janji untuk kami di daerah distrik Segit, jalan yang tahun ini harus dibangun cuma 2 kilo, tidak sampai di Kelayas. Saya kasih mele, jalan yang dibangun 2 kilo, tahun ini ternyata cuma 800 meter. Padahal Bapak Bupati janji di depan gereja, masuk di dalam gereja baru janji bahwa tahun ini harus saya bangun. Ternyata sial, tidak ada semua. Jadi pemimpin yang harus buat hati masyarakat itu jadi baik, orang Moi supaya jadi sehat, sejahtera. Masa mau diinjak begitu? Jadi harapan kami Pak, kami dari LSM Pelita Hati mewakili 6 distrik, kami minta tanggal 3 besok Bapak Bupati jangan datang dengan dana 7 miliar, datang dengan dana 24 miliar. Kalau tidak kami tetap akan palang kantor Bupati dan kantor keuangan. Itu adalah keputusan kami, komitmen kami hari ini. Ya, tidak ada lagi, tidak ada waktu untuk Bapak Bupati dan tidak ada waktu untuk siapa-siapapun. Ya, kami punya hak. Dan kami mohon, kami cuma hanya minta hak kami. Kami tidak bicara sesuatu apapun. Karena kami ini bukan berbicara masalah ini. Tetapi kami berbicara ini adalah hak dana DBH Migas. Ya, saya pikir itu sudah ada aturan. Jangan pemerintah tutupi masalah-masalah itu.